Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radiana Nugraha Dwi Putra dengan NIM 170810301216. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember akan melaksanakan program KKN Back to Village 3 di Kelurahan Sekar Gadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Di sini saya akan melaksanakan kelas KKN, yaitu dengan sasaran saya UMKM di Kelurahan Sekar Gadung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pentingnya e-commerce dan juga sedikit cara mengelola e-commerce tersebut. Langsung saja, di sini di sebelah saya ada owner dari toko Pak Wandi, yaitu selaku toko yang ada di Sekar Gadung yang menjual bahan-bahan sembako. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai e-commerce. E-commerce sendiri dalam bahasa Indonesia yaitu artinya perdagangan secara elektronik, yaitu bisa dijelaskan tentang aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, dan pemasaran produk, barang, atau jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhananya, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan secara elektronik. E-commerce sendiri juga semakin berkembang beberapa tahun belakangan ini dan secara perlahan menggantikan toko tradisional offline. Di sini ada beberapa jenis e-commerce, ada 4 jenis e-commerce. Yang pertama, e-commerce ini ada C2C, yaitu customer to consumer. Jenis e-commerce yang pertama ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Misalnya, konsumen dari suatu produsen akan menjual kembali produk konsumen lainnya. Kalau ada sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan sejenisnya, maka inilah yang dinamakan B2C e-commerce. Kemudian selanjutnya ada e-commerce business to business. Jenis bisnis B2B ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Biasanya jenis B2B ini dilakukan secara berkelanjutan karena kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan dengan adanya kepercayaan satu sama lain. Contoh dari bisnis B2B ini adalah ketika dua perusahaan mengadakan transaksi jual beli secara online. Begitu juga dengan pembayaran yang tersedia menggunakan kartu kredit. Kemudian yang ketiga ada e-commerce consumer to business. Jenis C2B ini adalah bisnis antara konsumen dan produsen. Bisnis tersebut dilakukan oleh konsumen kepada para produsen yang menjual produk atau jasa. Sebagai contoh, konsumen akan memberitahukan detail produk atau jasa yang diinginkan secara online kepada para produsen. Nantinya, produsen akan mengetahui permintaan tersebut, akan menawarkan produk atau jasa yang diinginkan konsumen. Kemudian yang terakhir ada e-commerce business to consumer. Jenis e-commerce B2C ini adalah dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Contohnya, produsen menjual produk ke konsumen secara online. Di sini produsen akan menjalankan bisnis dengan memasarkan produknya ke konsumen tanpa adanya feedback dari konsumen untuk melakukan bisnis kembali. Artinya, produsen hanya memasarkan produk atau jasa, sementara pihak konsumen hanya sebagai pembeli atau pemakai. Di sini saya menerapkan program KKN saya dengan menggunakan jenis e-commerce seperti B2C ini. Jadi penjual menjalankan bisnis dengan memasarkan produknya ke konsumen tanpa adanya feedback dari konsumen untuk melakukan bisnis kembali.
Selanjutnya metode pembayaran. Di sini saya akan menjelaskan metode pembayaran. Ada beberapa. Yang pertama ada pembayaran elektronik. Pembayaran elektronik dengan metode ini menggunakan internet banking, kartu kredit, atau dengan digital yang beredar seperti GoPay, OVO, Link Aja, dan Dana. Bisa dilihat di minimarket terdekat. Banyak minimarket yang sudah melakukan pembayaran elektronik ini seperti GoPay, OVO, Link Aja, dan kemudian selanjutnya ada pembayaran cash on delivery. Di sini transaksi pembayaran dengan metode ini dilakukan secara langsung. Jadi penjual dan pembeli akan bertemu sesuai dengan kesepakatan. Biasanya juga dengan bantuan perantara kurir. Setelah menerima barang, pembeli menawarkan uang secara tunai kepada pihak penjual. Pembayaran menggunakan metode ini juga dapat meminimalisir terhadap penipuan secara online. Di sini bisa kita lihat untuk pengguna e-commerce konvensional di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia juga menggunakan pembayaran cash on delivery ini sebagai pembayarannya. Kemudian pembayaran lewat transfer. Di sini pihak pembeli akan mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening penjual. Setelah membayar, barang baru bisa dikirim oleh penjual melalui jasa. Banyak e-commerce di Indonesia juga melakukan sistem pembayaran lewat transfer karena sangat mudah dan efisien. Kemudian di sini saya akan menjelaskan manfaat e-commerce. Ada beberapa. Yang pertama, manfaat e-commerce di sini menghemat waktu. Menghemat waktu di sini sebagai pembeli kita tidak perlu susah payah untuk datang ke toko langsung untuk membeli produk tersebut. Jadi cukup lewat dari pembelian online kita bisa membeli barang yang kita inginkan. Kemudian pembeli lintas wilayah. Pembeli lintas wilayah ini yang dimaksud juga ketika store toko tempatnya di luar pulau atau luar kota, itu kita juga bisa membelinya lewat online tanpa harus datang ke lokasi tokonya tersebut. Kemudian meningkatkan market exposure, mampu meningkatkan customer loyalty, mampu meningkatkan supplier management, mampu mengurangi biaya operasional atau operating cost, dapat mempersingkat waktu produksi, dan selalu buka. Karena di e-commerce itu biasanya bisa memilih produk apa saja di jam yang diinginkan. Kemudian ada manajemen persediaan otomatis, dan yang terakhir mempermudah pembayaran karena dilakukan secara online. Kemudian di sini saya sedikit juga akan menjelaskan mengenai sosialisasi pengelola e-commerce itu sendiri. Yang pertama adalah siapkan produk berkualitas dan memiliki daya saing. Berjualan ini kan tidak terlepas dari produk sebagai hal utama. Memiliki produk yang berkualitas, unik, atau khas di daerah sekitar adalah sebuah keuntungan. Dengan produk khas daerah atau dengan produk yang khas atau unik, biasanya keberadaannya mudah dijumpai di sekitar. Memiliki harga yang lebih bersaing karena banyaknya produsen yang memproduksi barang tersebut. Selalu menjual barang-barang yang berkualitas agar konsumen tidak kecewa. Jadi poin penting mengelola e-commerce ini adalah mengelola supaya produk ini terjaga kualitasnya dan harus memiliki daya saing yang tinggi. Kemudian yang kedua, sediakan definisi produk atau gambar yang baik. Karena membeli secara online lewat e-commerce ini berarti sebagai konsumen tidak melihat secara langsung barang yang akan dibelinya. Biasanya gambaran produk hanya diperoleh dan definisi barang dan foto yang dicantumkan pada iklan.
Agar konsumen mendapatkan barang yang sesuai, maka ada baiknya Anda memberi deskripsi barang dengan baik dan lengkap serta mencantumkan foto asli dari barang tersebut. Eh, yang kedua, poin pentingnya yaitu sediakan definisi produk atau gambar yang baik. Jadi sebagai penjual kita harus menjaga kualitas dan mendefinisikan produk yang kita jual dengan sejujur-jujurnya. Kemudian ada foto produk. Foto produk yang ini akan tambahkan foto produk yang akan Anda jual melalui marketplace. Buat foto semenarik mungkin dan gunakan foto asli. Dengan foto asli, konsumen akan lebih percaya dan tertarik untuk melakukan pembelian. Setelah foto produk Anda sudah diupload, jangan lupa untuk mengisi keterangan dan deskripsi produk sejujur-jujurnya. Tambahan foto produk di sini untuk e-commerce juga sangat penting karena foto produk ini memikat nilai pembeli untuk melihat dari produk tersebut. Kemudian ada tambahan rekening pembayaran. Di sini setelah produk ditampilkan sudah siap, foto produk sudah siap, masukkan nomor rekening pribadi pada e-commerce tersebut yang telah Anda pilih ketika Anda memutuskan untuk berjualan. Di e-commerce ini Anda tidak bisa langsung menerima pembayaran dari calon pemberi. Biasanya ini terjadi ketika pembeli jaraknya tidak bisa dipungkiri seperti di luar kota atau luar pulau. Biasanya harus menyertakan nomor rekening pembayaran agar bisa ditransfer secara online. Kemudian berikut adalah sosialisasi saya mengenai e-commerce dan pentingnya e-commerce di era pandemi sekarang, dikarenakan banyak di Desa Sekar Gadung, Kelurahan Sekar Gadung ini masih belum berani untuk keluar rumah dikarenakan masa pandemi ini yang semakin hari semakin meningkat tingkat kasusnya. Sekian dari saya dari kelas KKN di Desa Sekar Gadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.